Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariesti Rahim, NIM D1B12026, kelas C6 Universitas Megariski. Di sini saya akan meresum materi kimia klinik. Pengantar kimia klinik. Pengertian kimia klinik. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek kimia dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan penerapan metode laboratorium kimia untuk diagnosis, kontrol, dan pengobatan serta pencegahan penyakit. Adapun pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan. Laboratorium klinik adalah pelayanan kesehatan yang mendukung upaya pencegahan dan pemulihan penyakit, sedangkan laboratorium kesehatan yaitu pelayanan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Laboratorium yaitu pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan dengan unsur-unsur dengan mengambil bahan-bahan atau sampel, dapat berupa urin atau air kencing, feses, darah, dan sputum atau dahak, dan sperma, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, memantau pengobatan, dan lain-lain, serta mengetahui ada tidaknya penyakit yang membahayakan. Selanjutnya yaitu spesimen sperma. Sperma atau disebut juga dengan spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan bagian ekor. Cara memperoleh spesimen sperma yaitu dengan cara 1. Masturbasi, 2. Coitus interruptus, 3. Coitus endomatosus vibrator, dan 5. Reclus pasca senggama. Selanjutnya yaitu cara pengambilan spesimen sperma yang baik, yaitu cara pengambilan spesimen sperma yaitu puasa seksual selama 2-7 hari, wadah bersih tidak terbuat dari logam, plastik, atau karet. Pengambilan dilakukan maksimal 1 jam. Penyimpanan tidak boleh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel, yaitu leukosistospermia. Kondisi ini terjadi ketika ditemukan banyak sel darah putih dalam air mani. Kedua yaitu nekrosospermia. Kondisi ini ketika sel sperma dalam air mani mati dan tidak melakukan pergerakan. Dan ketiga, teratospermia. Kondisi ketika bentuk sperma tidak normal, seperti bentuk kepala atau ekor lebih dari 1. Adapun faktor-faktor pencetus spesimen sperma yaitu pengaruh suhu pada spermatogenesis, kriptorkilisme, pengaruh jumlah morfologi dan mortalitas sperma, dan pengaruh paparan bahan tertentu. Adapun pengobatan untuk spesimen sperma yaitu berhenti merokok, olahraga yang teratur, tidak mengkonsumsi alkohol, batasi penggunaan ponsel, salah satunya yaitu bahaya ponsel blue light. Diagnosis yaitu pemeriksaan analisis sperma meliputi 3 faktor, yaitu bentuk atau morfologi, jumlah sel sperma, pergerakan atau motilitas sel sperma. Adapun keluhan yang biasa terjadi yaitu azoospermia, oligospermia, dan
gimnospermia. Selanjutnya yaitu spesimen darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu jari dengan alat khusus. Tujuan pemeriksaan darah yaitu untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat atau zat-zat tertentu, dan mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Cara pengambilan sampel darah kapiler pada orang dewasa diambil pada ujung jari atau anak daun telinga untuk mengambil darah kapiler, sedangkan pada bayi dapat diambil dari tumit atau ibu jari kaki. Tempat yang dipilih tidak boleh memperlihatkan gangguan peredaran darah. Pada darah vena pada orang dewasa dipakai salah satu vena dalam pusat kubiti. Pada bayi dapat digunakan vena jugularis superficialis atau sinus sagittalis superior. Pada penanganan spesimen darah, sampel darah yang diambil dari vena pasien harus didiamkan selama 30 menit sebelum disentrifugasi dan dipisahkan serumnya. Selanjutnya serum diperiksa, cadangan disimpan atau untuk pemeriksaan khusus, maka serum dirujuk atau dikirim ke pusat rujukan. Adapun prosedur penyimpanan sampel darah yaitu spesimen disimpan dalam wadah tertutup. Wadah diberi label dengan tulisan identitas pasien, tanggal dan pengambilan dan jam pengambilan dan jenis tes yang diminta. Wadah yang sudah mengandung spesimen ditempatkan pada lingkungan yang sesuai dengan renggang waktu tertentu penyimpanan sesuai jenis tes yang diminta. Pengawet spesimen darah yaitu pada bahan kimia yaitu natrium oksalat, natrium sitrat, heparin, dan etildiamin, tetraasetat. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah yaitu kolesterol. Pemeriksaan ini dianjurkan pada setiap orang dewasa berusia lebih dari 20 tahun. Kadar lipid plasma diperiksa meliputi kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Adapun faktor pencetus yaitu gaya hidup yang tidak sehat, keturunan, penyakit bawaan. Adapun keluhannya yaitu rasa sakit atau pegal di tengkuk kepala bagian belakang, kaki bengkak, gampang mengantuk. Adapun pengobatan yang dilakukan yaitu mengkonsumsi suplemen penurun kolesterol yang rendah lemak serta mengandung metabulukan dan insulin. Selanjutnya yaitu spesimen urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Tujuan pemeriksaan urin yaitu tes kehamilan, mengetahui zat asing, mengetahui perkembangan penyakit, melakukan diagnosis penyakit, mendeteksi gejala penyakit, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Adapun jenis pengambilan urin yaitu urin pagi pertama, yaitu setelah bangun tidur adalah urin yang paling baik untuk diperiksa. Contoh jenis pengambilan urin yaitu tes kehamilan. Kedua yaitu urin sewaktu, urin yang dikeluarkan pada waktu tidak ditentukan pada khusus. Ketiga urin pagi kedua. Spesimen ini dikumpulkan 2-4 jam setelah urin pagi pertama. Spesimen ini dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan aktivitas tubuh. Keempat itu urin 24 jam, yaitu urin yang dikeluarkan selama 24 jam terus menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah.
urin jenis ini digunakan untuk analisa kuantitatif suatu zat dalam urin, misalnya ureum, kreatinin, natrium, dan kalium. Adapun cara penanganan urin yaitu urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa, karena jika dibiarkan selama 24 jam akan terkontaminasi dan akan mengubah struktur dan serta morfologi dari urin tersebut, sehingga hasil pemeriksaan bisa menjadi negatif atau positif palsu. Adapun cara pengawetan sampel urin yaitu mengawetkan spesimen secara fisik dapat dilakukan dengan metode rutin yang digunakan yaitu pendinginan pada suhu 2-8 derajat Celcius yang dapat mengurangi pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Adapun bahan kimia yang digunakan untuk spesimen urin yang pertama yaitu toluena, timol, kloroform, asam borat, klorheksidin, formalin atau formaldehid, natrium asida, asam klorida, dan natrium karbonat. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin yaitu infeksi saluran kemih, batu ginjal, diabetes, kerusakan ginjal, kerusakan otot, dan penyakit liver. Contoh penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin yaitu diabetes mellitus. Pemeriksaan urin juga akan dilakukan dengan unsur lain seperti glukosa, kalsium, dan potasium. Contoh pengobatan diabetes mellitus yaitu dengan menggunakan obat metformin, obat diabetes yang termasuk dalam golongan biguanid, yaitu metformin. Obat ini digunakan untuk obat kencing manis generik yang paling sering digunakan atau paling sering diresepkan dokter untuk pasien diabetes tipe 2, sulfonylurea. Golongan obat generik untuk diabetes mellitus paling sering digunakan juga itu sulfonylurea karena bekerja membantu pankreas untuk membantu memproduksi insulin lebih banyak. Adapun keluhan yang biasa terjadi pada penyakit diabetes mellitus itu yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari, sering merasa sangat lapar, berat badan turun, terdapat keton dalam urin, lemas, dan pandangan kabur. Adapun faktor pencetus pada diabetes tipe 1 yaitu memiliki keluarga dengan riwayat tipe 2 tipe 1. Untuk diabetes tipe 2 yaitu kelebihan berat badan, kurang aktif, atau aktivitas fisik kurang. Selanjutnya spesimen spesies. Pemeriksaan dengan bahan feses bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, Shigella, dan lain-lain. Indikasi pemeriksaan pada spesimen spesies yaitu adanya diare dan konstipasi, adanya iterus, adanya gangguan pencernaan, darah dalam tinja, penyakit gastrointestinal. Adapun cara penanganan feses yaitu pada pemeriksaan parasit, spesimen tinja diawetkan dalam formalin. Untuk pemeriksaan bakteri yaitu spesimen segera diproses karena ada bakteri yang tidak dapat bertahan hidup dengan adanya perubahan pH dan temperatur. Untuk pemeriksaan virus yaitu spesimen segera dikirim ke laboratorium laboratorium rujukan dalam cool box, atau sebelum dikirim disimpan sementara dalam lemari dingin, dan pengiriman harus sampai ke laboratorium tidak boleh lebih dari 3 hari.
Waktu pengambilan feses. Pengambilan dilakukan setiap saat, terutama pada gejala awal. Feses diambil dalam keadaan segar. Adapun alat-alat pengambilan feses yaitu dengan menggunakan sarung tangan, spatula steril, vaselin, lidi, kapas steril, pot tinja, dan tisu. Selanjutnya, adapun contoh penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses yaitu penyakit askariasis. Diagnosa askariasi kemungkinan besar akan terdapat cacing setelah buang air besar. Cacing ini dapat keluar melalui lubang anus. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan ultrasound atau CT scan. Gejala atau fase awal. Pada fase awal yaitu menetasnya telur cacing yang tertelan ke dalam tubuh. Keadaan ini memicu gejala batuk dengan gejala batuk, nafas pendek batuk selama 21 hari dan diare. Adapun pengobatannya yaitu obat cacing, albendazole dan mebendazole. Apabila cacing telah berkembang biak atau telah banyak atau terjadi komplikasi, maka biasanya dilakukan operasi untuk dikeluarkan cacing serta diperbaiki kerusakan dalam organ tubuh. Adapun faktor pencetus yaitu cuaca, sanitasi yang buruk. Selanjutnya yaitu spesimen sputum. Sputum adalah lendir dan materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukkan dan dimuntahkan atau ditelan. Kata sputum berasal dari bahasa Latin yaitu meludah dan disebut juga dahak dalam Kamus Kesehatan 2011. Ada 3 waktu pengambilan spesimen sputum. Yang pertama yaitu dahak semalam. Dahak semalam yaitu dahak yang dikumpulkan selama 24 jam di rumah penderita, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Kedua, dahak pagi. Dahak yang dikeluarkan penderita pada waktu pagi. Ketiga, dahak sewaktu, yaitu dahak yang dihasilkan oleh penderita pada setiap kunjungan. Untuk memperoleh hasil yang baik disarankan dahak pagi atau dahak semalam sebanyak 3-5 mili setiap wadah dahak. Adapun dahak yang digunakan dalam spesimen sputum yaitu bermulut lebar, bertutup bulir, terbuat dari plastik, steril dan tidak mudah pecah. Adapun label wadah yaitu terdapat tanggal pengambilan spesimen, identitas pasien terutama nama dan nomor urut jenis sampel. Tujuannya yaitu tidak dicemari oleh bakteri lain. Bakteri dalam spesimen tidak mati. Adapun pengawetan sampel yaitu sampel harus secepatnya dikirim ke laboratorium. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan di dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius, jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es atau pengiriman sekitar lebih dari 3 jam, maka diberi pengawet, yaitu campuran dari pengawet 1% setil selenium dan 2% sodium klorida. Adapun penyakit yang berhubungan dengan spesimen sputum yaitu TB paru atau tuberkulosis paru, penyebab bakteri tuberkulosis yang menyerang terutama paru dan
disebut juga tuberkulosis paru. Adapun gejala lainnya yaitu batuk yang terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih, mengeluarkan sputum atau hemoptysis, sesak nafas dan nyeri pada dada, meriang lebih dari 1 bulan. Adapun diagnosis yaitu melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopik langsung yang diambil 3 kali berturut-turut. Selanjutnya itu faktor pencetus yaitu Mycobacterium tuberculosis. Adapun pengobatan yang dilakukan yaitu terapi kombinasi yang terdiri atas 3 atau 4 lebih obat, tapi biasanya 4. Selain terapi, pasien dengan TB aktif diberikan obat isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan ethambutol.